فين صلاتي؟ فين صلاتي فين؟ Mahdinya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberhentian. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Gus Ibrahim sehat. Alhamdulillah Habib Mahdi. Alhamdulillah. Suara jelas Habib. Suara jelas, suara jelas. Habib Mahdi dari mana sekarang Habib? Saya di Bali. Oh di Bali, Masya Allah. Masya Allah. Antum di Madura, nggih? Ada di Sampang Habib, di rumah istri Habib. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Minta doanya Habib, pengantin baru Habib. Masya Allah, Allah yabarik fikum, Insya Allah. Amin, amin. Habib Mahdi. Nam. Mungkin bisa kita mulai. Insya Allah. Pembahasan kita malam hari ini. Marhaba, bismillah, Sidin Habib Mahdi. Pertama Habib, dari pertanyaan-pertanyaan yang banyak masuk ke kolom story saya kemarin, ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang ingin mengetahui lebih dekat, ya, lebih banyak tentang Sidin Habib Umar. Sama seperti tema yang kita bahas dengan Habib Syauqi kemarin, Habib, tema kita pada malam hari ini adalah mengenal lebih dekat Habib Umar dan menteladani akhlak-akhlak beliau, menteladani sirah-sirah beliau. Dan insya Allah malam hari ini kita sedang berbicara dengan sosok yang tepat. Tentunya antum pasti lebih tahu bagaimana Habib Umar, bagaimana akhlak-akhlak beliau, bagaimana sifat-sifat beliau. Pertanyaan pertama dari kawan-kawan yang banyak ditanyakan kepada saya, berapa tahun Habib Mahdi berkhidmah kepada Habib Umar dan bagaimana ceritanya, awal mulanya kok Habib Mahdi bisa berkhidmah ke Habib Umar? Apakah dipilih atau Habib Mahdi mengajukan permintaan atau bagaimana? Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai Gus ya. Silakan Habib. Bismillah. Jadi pertama kali saya datang ke Tarim itu pada tahun 2009. Jadi kurang lebih sampai rentang waktu sekitar 8 tahun sampai 2017 saya pulang ke Indonesia. Dan cerita saya bisa khidmat kepada Habib Umar ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya, bahwa saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa ngiring Habib Umar, bisa khidmat sama beliau. Cuman kalau saya ingat-ingat kembali itu bermula pada tahun 2008 kalau tidak salah, ketika saya lulus dari Pondok Dalwa tahun 2007 saya lulus daripada Pondok Dalwa. Kemudian pada tahun 2008 saya punya paman yang juga alumni Darul Mustafa angkatan pertama, Al-Habib Sodiq bin Hasan Baharun. Itu beliau mengatakan kepada Habib Umar di sela-sela pertemuannya di Indonesia bahwasanya ponakan saya Habib Ibn Karimati saya ta'alam indakum, akan belajar sama antum di Tarim. Kemudian Habib Umar merespon permintaan tersebut. Ya sudah, suruh berangkat ke Tarim, kata Habib Umar. Di tahun yang sama ada kesempatan untuk Habib Umar berkunjung ke Bali. Itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa bagi warga muslim di Provinsi Bali, dan itu atas
bantuan dan jasa Al-Habib Munzir Al-Musawa, yang mana mengusahakan supaya Habib Umar bisa transit, sebab Habib Umar akan berangkat ke Australia. Jadi di tengah perjalanan bagaimana Habib Umar bisa transit ke Bali. Kemudian di situ direncanakan. Jadi kami merencanakan bahwasanya kami itu ingin berjumpa dengan Habib Umar di Bali. Dan itu juga permintaan daripada walidati Umi Ana, paling tidak Mahdi ini bisa ketemu sama Habib Umar walaupun sebentar aja. Ingatkan Habib Umar bahwasanya ini loh Habib, ponakannya Habib Sodik Baharun yang ingin berangkat ke kota Tarim. Cuman itu saja permintaan daripada Umi Ana. Dan subhanallah ternyata ketika Habib Umar betul-betul bisa datang ke Pulau Dewata, tepatnya di Masjid Ihsan di dekatnya Bali Beach, hotel pertama di Bali. Itu subhanallah ternyata animo masyarakat, antusiasme masyarakat itu begitu besar. Itu tahun 2008. Jadi keinginan kami untuk sekedar berjumpa dengan Habib Umar itu tidak kesampaian. Melihat animo masyarakat, bahkan di situ ada saya punya paman, itu Habib Thalib As-Segaf, Haji Badruddin yang merupakan ketua MR saat itu, mengusahakan supaya paling tidak saya ini ketemu walaupun sebentar dengan Habib Umar. Ternyata nggak bisa karena masyarakat yang begitu membludak dan keadaan kredit sehingga tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika saya pulang ke rumah, saya ceritakan kepada umi saya. Di situ tergambar sedikit daripada kekecewaan daripada umi saya gitu. Kenapa nggak bisa ketemu sama Habib Umar? Cuman takdir sudah seperti itu. Kemudian pada tahun 2009 itu alhamdulillah saya berangkat ke kota Tarim beserta rombongan Dalwa yang dipimpin oleh saya punya paman, yaitu Habib Zain Baharun, Habib Zain bin Hasan Baharun, yang sekarang beliau menjadi mudir di Pondok Dalwa. Saya berangkat ke Hadramut beserta rombongan keluarga besar Dalwa. Itu pertama kali saya menginjakkan kaki di kota Tarim. Jadi saya punya paman Habib Zain Baharun menyerahkan saya kepada Habib Umar, dan Habib Umar menerima. Saya ingat waktu itu ziarah kita ke kota Tarim akhir bulan Sya'ban. Itu akan menjelang bulan Ramadan. Ketika rombongan keluarga saya sudah pulang ke Indonesia, maka saya yang saat itu masih baru, saya yang saat itu masih belum tahu tentang kondisi Tarim, adat istiadat Tarim, budaya Tarim seperti apa. Itu ketika ditinggalkan oleh keluarga besar saya merasa sedih. Tapi saya merasa bahagia karena Habib Umar menerima saya, bahkan menempatkan saya di rumah sebelah atas. Jadi di rumah Habib Umar itu, di bagian bawah itu rumah pribadi beliau, sedangkan tingkat yang bagian atas ya itu dikhususkan untuk para murid yang tidak tinggal di Darul Mustafa. Ya, di situ juga ada di antaranya Habib Muhsin Al-Idrus, saudara daripada Habib Hadi, itu sebagai ketua kamarnya. Terpisah dari rumah Habib Umar, akses pintunya pun beda. Saya tinggal di atas kurang lebih sekitar 3 hari di rumah Habib Umar. Kemudian 3 hari setelah saya tinggal di atas, tiba-tiba Sayyid Muhsin Al-Idrus datang kepada saya mengatakan, Mahdi, sudah mulai sekarang kamu tinggal di bawah. Kata Husin Al-Khatib, Syekh Husin Al-Khatib ini ketua rumah tangga Habib Umar di kota Tarim. Beliau berasal dari Tarim. Syekh Husin Al-Khatib ini minta kamu untuk pindah ke bawah. Pindah ke bawah artinya pindah ke rumah Habib Umar. Kemudian saya disiapkan kamar itu tepat di sebelah ruang pertemuan daripada Habib Umar. Saya mengatakan Husin Al-Khatib kepada saya, Mahdi, Habib Umar yang minta kamu tinggal di bawah. Sekarang tugas kamu adalah kamu khidmat, kamu nerima tamu, dan sebagainya.
Jadi mungkin Gus yang ingin saya sampaikan di sini Iya, Habib. adalah Tapi waktu itu Habib belum ikut Habib Umar kemana-mana waktu itu. Cuma di rumah saja atau sudah ikut Habib Umar kemana-mana? belum. Waktu itu Belum. saya di rumah saja, ya, saya di rumah saja dan saya cuma nerima tamu. Kalau ada Habib Umar, ya saya layani beliau. Artinya saya belum ngerti, ya, belum ngerti bagaimana cara khidmat dan lain sebagainya. Cuman yang pertama-tama yang membuat saya itu bisa sampai menginjakkan kaki di rumah Habib Umar itu adalah barokah daripada ibu saya, umi saya, apa saya, yaitu ketika melepaskan saya berangkat ke Tarim, mereka ridho kepada saya dan mendoakan saya supaya saya bisa dekat dengan Habib Umar dan sedikit pun tidak terlintas di hati saya untuk saya bisa khidmat kepada Habib Umar. Cerita tentang khidmat khusus yaitu Murafik Habib Umar, yaitu ketika saya menjadi asisten Habib Umar dalam artian saya ikut Habib Umar ke undangan kemana-mana itu adalah kejadiannya setelah bulan Ramadan. Jadi saya datang bulan Sya'ban, bulan Ramadan, habis bulan Ramadan itu bulan Syawal itu saya mulai berkhidmat kepada Habib Umar dan itu atas permintaan daripada Habib Umar sendiri. Dan ini tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Artinya ini semua berkat daripada doa daripada orang tua saya, daripada umi saya yang mengharapkan saya betul-betul dekat sama Habib Umar. Mungkin Gus Ismail, kalau boleh saya tanya kepada antum, gimana sih keadaan kita murid-murid Indonesia kalau berjumpa dengan kiai, dengan gurunya, dengan habaib di pondok? Tentu keadaannya tidak sama seperti orang-orang Arab. Orang-orang Arab terkadang ada gurunya lewat biasa. Ya, tapi kalau Iya. kita nggak bisa. Nah, kalau kita jangankan sama Habib Umar, sama guru kita, bahkan saya dengan paman saya Habib Zain Baharun, karena saya melihat semua santri seperti itu dan juga itu kebanyakan santri di Jawa dimanapun, ketika melihat gurunya, syekhnya lewat itu berdiri. Kadang-kadang dengar suara motornya, suara mobilnya itu berdiri tanpa tahu di dalamnya ada guru kita apa tidak. Jadi kebiasaan itu terbawa oleh kami sampai kami di Tarim. Jadi pada waktu itu kalau nggak salah itu hari Senin. Hari Senin selesai daripada ayam musid itu di pagi hari, yaitu mungkin antum masih ingat istilah uat ya. Jadi orang Tarim itu idnya itu bukan seperti kita. Idnya mereka itu yang mereka berkunjung ke sanak keluarga, mereka saling silaturahmi itu kan setelah 6 hari mereka berpuasa ayam musid kan. Itu di hari ayam musid, setelah ayam musid itu Habib Umar misi tidak seramai sekarang. Keadaan di Tarim, keadaan di sekitar Habib Umar tidak seperti sekarang. Nah, dulu tidak ada keramaian di sekitar Habib Umar. Jadi waktu itu saya masih ingat ketika Habib Umar turun dari rumah di pagi hari untuk pergi ke Uwat, itu saya hanya ingin membukakan pintu mobil Habib Umar. Tidak ada keinginan lain selain itu. Jadi dengan niat, ya Allah, saya ini membukakan pintu mobilnya Habib Umar ini, semoga engkau bukakan rahmat kepada saya. Ya Allah, saya bukakan pintu Habib Umar ini, semoga engkau bukakan pintu tobat kepada saya. Hanya itu permintaan di hati saya. Gak mungkin saya mau naik mobilnya Habib Umar. Iya kan? Nah, jadi ketika turun Habib Umar dan saya bukakan pintu tanpa saya memandang wajah Habib Umar. Kenapa? Karena saya merasungkan sama Habib Umar pada waktu itu. Jadi ketika saya buka pintu mobil Habib Umar masuk, saya tutup lagi, saya diam. Sambil saya tundukkan pandangan saya. Ternyata mobil itu enggak gerak. Dan saya melihat ada isyarat dari dalam, itu supir Habib Umar. Yang saat itu supirnya masih namanya Hadi Batohan. Memberikan isyarat kepada saya, masuk. Dan di mobil ada Habib Umar. Serba salah saya mau masuk apa tidak. Ini pasti Habib Umar yang nyuruh. Tidak mungkin Hadi akan berani nyuruh saya naik mobil Habib Umar. Sedangkan Habib Umar masih ada di dalam mobil beliau. Tapi tanpa pikir panjang, ini mungkin perintah daripada guru mulia Habib Umar. Saya patuh, saya naik di belakang.
Sampai selesai acara saya pulang. Dan ternyata di malam harinya, saya masih ingat itu hari Senin, itu saat itu ada jalsa Itsnin. Memang mengadakan jalsa Itsnin. Sebelum jalsa, habis maghrib, Habib Umar itu, karena jalsa Itsnin, kajian tafsir Habib Umar itu kan selepas Isya. Selepas maghribnya Habib Umar itu ada acara di sebuah masjid yang dihadiri oleh sebagian daripada tulab. Saat itu jalsa Itsninnya masih di Suk, masih di depannya Masjid Jami, mungkin antum masih ingat Ustaz ya. Saya nyampe Tarim, jasa Isnin udah di belakang Darul Mustafa, Habib. Darul Mustafa, okay. Dulu di lapangan Jami dulu. Iya. Waktu itu ketika selepas dari Maulid di sebuah masjid, habis maghrib, Habib Umar akan berangkat ke jalsa Itsnin naik mobil. Seperti biasa, saya bukakan pintu Habib Umar. Kemudian Habib Umar masuk, saya tutup lagi. Dan mobilnya itu sama dengan tadi pagi, nggak jalan. Jalannya pelan-pelan gitu. Dan di belakang saya ini banyak santri-santri yang lain yang ingin menghadiri jalsa Itsnin. Kemudian sebagian teman di sebelah saya mengatakan kepada saya, Said, kayaknya Habib Umar tuh pengen antum naik. Saya mengatakan, nggak mungkin. Nggak mungkin Habib Umar. Kemudian saya diam aja. Akhirnya mobil itu jalan. Ternyata keesokan harinya, ketika Habib Umar keesokan harinya ini, subuh, ketika beliau keluar dari rumah untuk ngimamin sholat subuh, saya nunggu di luar. Ternyata Habib Umar mengatakan seperti ini kepada saya. Kenapa tadi malam kamu tidak naik mobil? Karena saya masih baru dan saya belum terbiasa bicara sama Habib Umar, saya diam saja. Kemudian kata Habib Umar, ya sudah, mulai sekarang kamu naik mobil. Nah dari situ bermula saya menjadi murofik Habib Umar, ikut jadi khotim Habib Umar, kemana Habib Umar pergi saya ikut. Dari situ permulaannya. Dan di hari yang sama, setelah isyrok, saya keluar dan saya nunggu Habib Umar di sebelah mobil. Nah, sedangkan Hadi Batohan ini belum akrab sama saya. Karena saya ini satu orang Indonesia dan dua karena baru sebulan di rumah Habib Umar. Ternyata Hadi Batohan ini tanya ke saya, kamu Said? Dia taunya saya Mahdi, Indonesia. Kamu Said, kata nanya ke saya. Iya. Kenapa saya bilang? Ewa. Tadi malam Habib Umar nanya ke saya. Limadha Al-Hasani hadha yatla'? Saya masih ingat kata-kata Hadi Batohan. Kenapa Al-Hasani? Maksudnya saya tidak ikut naik mobil kita. Kemudian Hadi juga mengulangi daripada apa yang disampaikan Habib Umar tadi subuh. Sudah mulai sekarang kamu kalau ada acara kamu ikut. Jadi ceritanya dari situ. Saya mulai ikut Habib Umar. Tapi ya, yang jelas saya merasakan khidmat. Halo? Ya, halo jelas Habib. Naam Habib. Jadi saya merasakan keberkahan khidmat saya kepada Habib Umar. Allah lancarkan semuanya. Ya, artinya itu saya merasa bahwasanya itu adalah berkat doa daripada orang tua saya. Berkat daripada doa umi saya. Ya. Kurang lebih seperti itu Bu Sufmi. Masya Allah Habib. Habib Mahdi mungkin masih ingat, mungkin sekitar tahun 2015 dan 2016 saya waktu itu jadi ketua pelajar dari Madura di Darul Mustafa. Itu membuat acara juga bersama Habib Mahdi dengan tema yang sama, mengenal lebih dalam tentang Habib Umar. Nah waktu itu Habib Mahdi juga teman-teman mungkin banyak nggak tahu kalau Habib Mahdi ini juga punya darah Madura. Oke, saya. Ya Habib Mahdi. Habib Mahdi asalnya Sumeneb kemudian pindah ke Bali, benar Habib? Iya, jadi umi saya itu orang Madura sebab kakek saya Habib Hasan Baharun yang pendiri Dalwa itu kan aslinya Sumeneb. Cuman abah saya dari Kelungkung, Bali. Jadi setelah menikah dengan abah saya, ibu saya pindah ke Bali dan jadi orang Bali. Nah, cuman biasanya kita setiap tahun kita pulang, kita punya rumah di Sumeneb, rumahnya saya punya nenek. Bahkan saya juga pernah tinggal di Sumeneb selama 4 tahun dan berkat tinggal di Sumeneb saya bisa bahasa Madura. Dan berkat bisa bahasa Madura, saya bisa dakwah juga menggunakan bahasa Madura. Bisa berhubungan dengan orang-orang Madura. Masya Allah. Habib Mahdi tadi
Habib Mahdi jelaskan kalau Habib Mahdi bisa berkhidmah dengan Habib Umar, bisa dekat dengan Habib Umar, ini karena berkah Umi, berkah doa seorang ibu. Habib Mahdi Nah, waktu itu pernah juga menceritakan kepada kami bagaimana bakti seorang Habib Umar kepada ibunya, kepada Baba Zahra. Mungkin bisa Habib Mahdi ceritakan lagi. Yang saya ingat sampai sekarang Habib Mahdi menceritakan bahwa Habib Umar ini setiap sore selalu pergi ke rumah ibunya, membuatkan kopi dengan dirinya sendiri, menghidangkan kopi, makan mentumbuk kopinya sendiri. Apakah saya salah dengar atau memang seperti itu, Habib? enggak. Ya, seperti itu keadaannya. Jadi yang saya ingat sampai sekarang, bagaimana sosok Habib Umar yang super sibuk seperti itu, yang sangat padat jadwalnya setiap sore, setiap hari, bukan setiap minggu, setiap hari. Beliau sempatkan untuk datang ke rumah ibunda beliau. Dan ibunda beliau tinggal bersama kakanda paling tua Habib Umar, yaitu Habib Ali Masyhur yang menjadi mufti Tarim sekarang. Itu setiap hari Habib Umar itu datang ke rumah ibundanya. Kemudian yang lebih mengharukan lagi adalah saat momen Habib Umar membuatkan kopi. Nah, mungkin Gus Ismail mungkin paham juga kan masalah seperti ini. Cuman saya perlu jelaskan biar teman-teman yang lain paham apa sih istimewanya kopi Habib Umar. Ternyata cara pembuatan kopi Habib Umar tidak seperti yang kita bayangkan. Kopi instan enggak. Jadi yang dibikinkan Habib Umar untuk sang ibunda itu adalah dari kopi yang masih ada kulitnya. Jadi Habib Umar Masih sendiri berupa biji, Habib? masih berupa biji, bahkan masih mentah. Itu sama Habib Umar dikupas kulitnya, ditumbuk, nanti diambilkan seperti tungku, ada pancinya dari itu pun pancinya itu dari tanah liat. Ditumbuk sedemikian rupa sampai berubah jadi serbuk, nanti diseduh sama air panas, air yang mendidih, diberikan kepada ibunya. Jadi saya melihat sebuah pelajaran gimana baktinya seorang Habib Umar yang dengan kehebatan beliau, yang dengan dakwah beliau, dengan kepadatan jadwal beliau, tapi beliau adalah seorang anak Hubaba Zahra. Dan Hubaba Zahra pun masih menganggap Habib Umar tuh anak beliau yang masih lucu dalam pandangannya, yang masih seperti dulu, yang tidak berubah sedikit. Bahkan saya sering mendengar dari luar gimana Habib Umar menghibur ibundanya. Saya masih ingat suara Habib Umar, tawa Habib Umar, dan juga keluarga-keluarga yang lain yang mahrum dengan Hubba Zahra, gimana mereka berusaha untuk datang untuk sekedar menghibur daripada Hubba Zahra. Dan yang menjadikan momen spesial adalah di mana keluarga tersebut bisa dengan mudah bersalaman dengan Habib Umar, jumpa dengan Habib Umar, bahkan konsultasi dengan Habib Umar di rumah Hubaba Zahra. Jadi semisal Said Muhammad bin Sumait yang merupakan keponakan Habib Umar, itu dengan mudah beliau bisa mendapati Habib Umar di rumah Hubaba Zahra. Padahal kalau nggak di rumah Hubaba Zahra sulit mau cari Habib Umar, mau nanya masalah jadwal dan lain sebagainya. Jadi momen keberadaan Habib Umar di rumah ibunda beliau menjadi momen tersendiri bagi mereka. Di samping mereka berziarah kepada Hububah Nur, mereka juga menyempatkan diri untuk sowan, untuk konsultasi, untuk minta doa kepada Habib Umar. Masya Allah, Habib Mahdi. Selain bakti Habib Umar kepada ibundanya, Habib, ini banyak teman-teman yang nanya, apa mungkin pengalaman yang paling berkesan yang pernah Habib Mahdi ketahui selama bersama Habib Umar? Mungkin ada momen yang di situ menunjukkan betapa indahnya akhlak Habib Umar atau tawaduknya beliau. Mungkin bisa ceritakan sekilas kepada kami, Habib, biar bisa kami ambil pelajarannya. Insyaallah. Nah, kalau kita bicara tentang Habib Umar, tentu kita tidak bisa melupakan tentang sosok-sosok murid-murid Habib Umar juga. Bagaimana Duf'atul Ula, Duf'ah Thaniyah, Duf'ah Thalithah, bagaimana mereka berhasil dalam dakwah mereka dengan mereka mengambil pelajaran daripada guru mulia mereka Habib Umar. Dan ini menandakan bahwasanya jika
murid-murid Habib Umar sedemikian di dalam dakwahnya, dalam pengaruhnya di tengah masyarakat. Lalu bagaimana dengan Habib Umar? Pertanyaan yang sama, Gus. Dan Gus mungkin lebih paham daripada saya. Seorang sahabat bertanya kepada Ibunda Aisyah, "Wahai Ibunda," dan ini mungkin sering kita dengar daripada Habib Umar kalam beliau, ketika sahabat bertanya kepada Ibunda Aisyah, "Wahai Ibunda, apakah ada momen atau kejadian akhlak Nabi Muhammad yang paling mengesankan?" Maka Ibunda kita Aisyah mengatakan semuanya mengesankan. Tidak ada satu momen yang ada pada diri Rasulullah SAW melainkan semua mengesankan. Duduknya, berdirinya, jalannya, tutur katanya, tingkah lakunya, semua mengesankan. Begitupun dengan Habib Umar. Habib Umar di mata saya, seorang fakir, di mata saya yang serba kurang seperti ini, saya belum pernah melihat satu sosok yang seperti Habib Umar. Mungkin saya bisa meniru cara ceramah Habib Umar. Mungkin cara imamah Habib Umar, gaya Habib Umar, pidato Habib Umar. Tetapi untuk meniru tentang akhlak Habib Umar, tentang hati, qalb yang dimiliki Habib Umar itu susah. Jadi kalau saya bisa katakan, semua momen saya bersama Habib Umar semua mengesankan. Semua apa yang beliau lakukan bermuatan atau bernilai tarbiyah. Semua mendidik. Dan di antara yang paling menonjol dari sosok beliau adalah Jabrul Khatir. Ya, Jabrul Khatir, maksudnya beliau ini selalu nyampaikan hajatnya orang. Pernah ada satu ketika, ada satu momen menjaga perasaan orang seperti tadi, menjaga perasaan orang lain. Menjaga perasaan orang, ya. Pernah satu ketika Habib Umar ini dalam artian selalu memperhatikan si fulan ini. Kalau fulan ini ngundang Habib Umar, maka Umar akan datang. Ketika fulan ini bicara akan diperhatikan sama Habib Umar. Sampai Sayyid Umar bil Faqih itu tanya sama Habib Umar, Habib, kenapa kita lihat antum ini kok perhatian kepada si fulan? Saya sampai ingat sampai sekarang apa yang beliau katakan. Kata Habib Umar, ma'ubidullah afdal min jabril khawatir. Artinya tidak ada ibadah di sisi Allah yang lebih baik daripada kita menjaga perasaan orang lain. Kita nyampaikan hajatnya orang lain. Jadi dari situ saya menyadari bahwasanya ibadah itu bukan hanya sekedar kita sholat, kita sedekah. Namun ibadah itu juga mencakup bagaimana kita menjaga perasaan orang lain. Habib Sodik Baharun, saya punya paman, Habib Sodik bin Hasan Baharun. Saya sering beliau berkata, menceritakan tentang Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah. Dan ini juga mungkin sering kita dengar dari darasnya Habib Umar. Ketika Allah Ta'ala muji Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah kembali. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Satu suap yang kamu berikan kepada orang yang lapar itu lebih baik daripada engkau bangun Ka'bah. Bahkan dikatakan menyakiti hatinya orang mukmin lebih dahsyat dosanya daripada menghancurkan Ka'bah. Jadi itu yang saya pelajari daripada Habib Umar, bagaimana kita berusaha untuk selalu menjaga perasaan orang lain walaupun itu sangat sulit. Tapi insya Allah mudah-mudahan berkat daripada beliau, kita semua yang bernisbah kepada beliau, yang berintimak kepada beliau, bisa mengambil ibrah daripada akhlak dan teladan Habib Umar. Masya Allah, Habib Mahdi. Habib Mahdi, sepanjang Habib Mahdi berkhidmah kepada Habib Umar, ya selama Habib Mahdi berkhidmah kepada Habib Umar, apakah ada satu pesan ya atau nasihat Habib Umar kepada Habib Mahdi yang masih Habib Mahdi ingat sampai sekarang? Iya. Jadi suatu ketika saya merasa koneksi saya dengan Allah itu kurang. Maka saya adukan kepada Habib Umar, Habib, saya ngerasa
ikatan batin saya sama Allah ini kurang. Kira-kira apa Habib amalannya? Kemudian kata Habib Umar, kamu baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim setiap hari 300 kali. Itu Habib Mandi, itu saja Habib Mandi. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim setiap hari 300 kali. Dan masih banyak lagi pelajaran yang bisa didapatkan daripada Habib Umar. Mungkin Habib Mahdi pesan dari beliau sebelum Habib Mahdi kembali ke tanah air, apakah ada pesan khusus dari Habib Umar harus seperti ini? Nah, jadi pesan Habib Umar terakhir ada 3. Yang pertama adalah kasratul zikir. Jadi ketika saya tanyakan kepada beliau, Habib, bagaimana menjaga ikatan batin dengan antum? Sebab ketika kita pulang ke Indonesia, maka kita akan temukan hal-hal yang tidak kita temukan di Tari. Dan khawatirnya itu akan memutus silah kita dengan Habib Umar. Kemudian Habib Umar memberikan 3. Yang pertama, bikasratul zikir, dengan banyak berzikir. Yang kedua, bisofail fikir, yaitu bersih pikiran, bersih hati. Kemudian yang ketiga, mutaba'ah berusina ni mata yasir, yaitu kita mengikuti kajian-kajian Habib Umar yang mudah untuk kita ikuti di sela-sela kegiatan kita di Indonesia. Masya Allah Habib Mahdi. Habib Mahdi, kemarin juga kita bahas dengan Habib Syaugi, ya. Habib Syaugi kemarin cerita kepada kita bahwa Habib Syaugi ingin meminta maaf karena beliau mungkin banyak salah kepada Habib Umar. Juga Habib Syaugi menceritakan bahwa selama berkhidmat kepada Habib Umar, beliau tidak pernah marah. Atau mungkin sekedar mengingatkan, sekedar menegur saja tidak pernah. Apakah itu sama seperti yang dirasakan oleh Habib Mahdi selama berkhidmat kepada Habib Umar? Apakah Habib Umar pernah menegur kesalahan atau pernah mengingatkan atau bahkan marah kepada Habib Mahdi atas sebuah kesalahan? Bagaimana Habib? Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh adik kami Habib Syaugi yang juga khidmat kepada Habib Umar, ya seperti yang beliau sampaikan, yaitu Habib Umar, bagaimana muamalahnya Habib Umar, bagaimana akhlaknya Habib Umar. Namun saya pikir Habib Umar itu bermuamalah dengan orang lain sesuai dengan kapasitas dan sesuai dengan kesiapan daripada orang tersebut. Tidak sama muamalah Habib Umar dengan si fulan dan fulan yang lain. Kalau ditanyakan kepada saya apakah Habib Umar pernah marah? Habib Umar secara umum tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Bahkan Habib Umar itu sering dan banyak kali Habib Umar itu memaafkan. Bahkan saya perhatikan beberapa teman-teman yang menjauh, ya, beberapa orang yang pada mulanya menjauh daripada Habib Umar, namun akhirnya kembali lagi kepada Habib Umar. Habib Umar terima dengan tangan terbuka. Kalau saya perhatikan ketika saya berkhidmat kepada Habib Umar itu mendidik setiap muridnya dengan cara yang berbeda. Terkadang Habib Umar memberikan, halo, assalamualaikum, Gus Ismail. Ya, hadir Habib. Hadir ya. Habib. Jadi tidak sama muamalah Habib Umar antara murid yang satu dengan murid yang lain. Jadi Habib Umar lebih melihat kepada hati kita. Bagaimana kesiapan hati kita. Terkadang kita diberikan perhatian 50%, terkadang 80%, tergantung daripada kesiapan dan tergantung daripada manfaat yang akan diterima oleh si murid sendiri. Dan dalam berkhidmat kepada Habib Umar, ini cerita khusus ya mungkin tentang Habib Umar, adalah Habib Umar itu seperti yang disampaikan oleh adik kami Habib Syaugi, ketika meminta sesuatu, ketika nyuruh sesuatu, itu tidak dengan lambaian tangan, tidak dengan memanggil dengan nada yang keras, tidak, tetapi dengan isyarat.
Jadi halo, Ya, halo Habib. momen yang sangat mengesankan itu adalah saat kita mulai belajar bagaimana memahami sosok Habib Umar. Ya, Habib Umar itu kalau butuh sesuatu beliau tidak meminta dengan suara, tidak mengisyaratkan dengan tangan, tapi dengan isyarat. Bagaimana kita bisa tahu? Yang pertama dengan tadrib, dengan banyak kita berlatih memahami apa yang dimaksudkan oleh Habib Umar. Yang kedua bitadrij, step by step. Gak mungkin langsung paham. Butuh waktu satu minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan untuk memahami Habib Umar. Satu contoh ini Gus ya. Misalnya nih, Habib Umar, mungkin Gus juga sering mengalami mungkin di Darul Mustafa, ketika Habib Umar saat itu musim dingin, dan Habib Umar ngerasa bahwasanya kipas angin itu membuat suasana musola dingin, dan musim itu musim dingin, maka Habib Umar cukup melihat kepada mirwahah, kepada kipas, maka yang bertugas di sana ya akan paham bahwasanya Habib Umar itu ingin kipasnya dimatikan. Begitupun juga di rumah Habib Umar. Satu contoh Gus ya, pernah ini pengalaman pribadi saya ini. Jadi ketika itu ada undangan makan di rumah Habib Umar. Tamu-tamu sudah pada berkumpul. Kemudian kami para khadim Habib Umar itu tugasnya. Halo? Keluar dulu. Belum. Sambil kita menunggu tersambung dengan Gus Ismail, isi daripada Jabal Bangkalan, yang mana pada malam hari ini kita membahas tentang akhlak dan teladan Habib Umar. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, mencontoh bagaimana akhlak Habib Umar, mencontoh bagaimana teladan Habib Umar. Walaupun kita tidak bisa seperti beliau, paling tidak kita kita bisa mengikuti sedikit daripada akhlak beliau yang mulia. Sambil kita menunggu tersambung dengan Gus Ismail Khalili, isi daripada Syekh Khalil Bangkalan. Saat ini kita masih menunggu. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan pada malam hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Masya Allah, banyak sekali yang mengikuti. Ini semua berkat daripada Habib Umar. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada malam hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Teringat dauh Habib Umar di dalam maulidnya, yaitu ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dikumpulkan bersama semuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang Habib Umar, maka saya pikir, saya pribadi sampai subuh pun
tidak akan habis untuk saya ceritakan tentang Habib Umar. Saking banyaknya akhlak, saking banyaknya cerita-cerita yang mengesankan, yang berkenaan dengan Habib Umar, yang kami dengar daripada murid-murid Habib Umar, generasi pertama, generasi kedua, dan yang setelahnya. Dan bagaimana akhlak Habib Umar, dan bagaimana tawaduknya Habib Umar, kedekatan Habib Umar dan para muridnya. Ada satu momen di mana Habib Umar memberikan kesempatan kepada para muridnya untuk berbicara langsung kepada dia. Kapan itu ketika sholat Pak. Ketika Habib Umar sholat subuh, lanjutkan dengan zikir, dengan kajian subuh sampai isyraq. Bila sholat duha, selesai sholat duha, di situ ada momen Habib Umar memberikan kesempatan setengah jam, 1 jam duduk di musola, duduk di Darul Mustafa, tidak beranjak pulang sampai sebagian daripada orang-orang itu menyelesaikan hajat mereka. Ada yang cerita kepada Habib Umar tentang ini, tentang itu. Ada yang punya hajat, semua didengarkan sama Habib Umar. Ini mohon maaf sempat terputus. InsyaAllah akan tersambung lagi dengan Gus Ismail Khalili. Bismillah. Ini banyak sekali yang mengikuti. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat, terutama kepada Al-Fakir. Sebetulnya Al-Fakir tidak pantas untuk bercerita tentang Habib Umar karena begitu jauh, karena begitu perbedaan yang begitu mencolok. Cuman paling tidak sebagaimana sabda baginda Rasul Muhammad SAW, al-mar'u ma'a man ahab, orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Masya Allah. Sambil kita menunggu, mungkin beliaunya di Madura. Beliau tadi sampaikan bahwasanya beliau ada di Sampang, di kediaman istri beliau. Mungkin masih ada gangguan sinyal, Allahu a'lam. Bismillah. Sampai saat ini masih belum tersambung ini. Insyaallah. Alhamdulillah. Tadi sempat ditanyakan kepada kami tentang bagaimana momen-momen yang mengharukan atau momen-momen yang mengesankan tentang Habib Umar. Dan kami sampaikan tadi bahwasanya semua momen bersama Habib Umar sangat mengesankan. Bismillah. Assalamualaikum Sidi. Waalaikumsalam Ustaz. Masya Allah. Apa ada kota habis tadi Sidi? Masya Allah. Labas. Oke. Sampai mana pembahasannya Sidi? Jadi waktu itu ada tamu di rumah Habib Umar. Dan kita selaku khodim dan juga mungkin murid-murid Habib Umar yang lain yang sudah mengenal Habib Umar, maka yang menarik di sini adalah saat kami menghadiri sebuah acara, semeriah apapun acara itu, seheboh apapun acara itu, tetap yang menjadi fokus kami adalah Habib Umar. Jadi semua gerakan Habib Umar, semua gerak-gerik Habib Umar itu kita perhatikan. Terkadang Habib Umar itu butuh sesuatu tidak dengan bicara. Satu, melihat karena kondisi banyaknya orang. Dan yang kedua, Habib Umar memiliki satu tipikal yang begitu santun, yang lemah lembut.
Jadi ketika dengan isyarat, dan kita harus pahami isyarat Habib Umar, bagaimana gestur tubuh Habib Umar, bagaimana mimik Habib Umar, bagaimana itu kita Habib Agil, Habib Shogi, mungkin para khadim yang lain yang sudah sering berhubungan sama Habib Umar mungkin akan paham. Jadi pernah satu ketika ada undangan khusus di rumah Habib Umar. Seperti biasa kami duduk tidak jauh daripada Habib Umar. Ternyata Habib Umar kalau butuh sesuatu maka beliau akan memandang kepada orang yang akan diajak komunikasi dengan beliau. Komunikasi jarak jauh kalau saya bilang. Jadi ketika Habib Umar butuh sesuatu, maka beliau akan melihat salah satu di antara kami. Saat itu Habib Umar memandang ke arah saya, ke arah kami, maka di situ kami tahu Habib Umar ini butuh sesuatu. Maka kami akan semakin memperhatikan Habib Umar. Ternyata betul. Habib Umar dari jauh, ya sekitar berapa meter gitu ya, karena ada tamu di situ. Habib Umar mandang saya paham ini Habib Umar butuh kepada saya. Kemudian saya perhatikan Habib Umar lebih seksama lagi. Ternyata Habib Umar memerintahkan sesuatu. Dengan cara apa? Dengan cara gerakan bibir beliau. Beliau minta syahi, minta teh. Jadi beliau ketika mandang saya, maka beliau akan menggerakkan bibirnya dengan agak lambat sedikit, dengan mengatakan syahi. Nah, tanpa beliau mengeluarkan suara. Dan kita yang sudah biasa berhubungan sama Habib Umar ngerti butuh teh, syahi. Maka langsung saat itu kami langsung ke belakang, kami katakan kepada ashabul khidmah, tim khusus yang membuat teh, Habib Umar perlu teh sekarang. Jadi mereka siapkan teh untuk mereka masukkan ke ruang tamu Habib Umar. Ini satu di antara sekian banyak cara-cara Habib Umar di dalam mendidik orang-orang yang ada di sekitar beliau. Bagaimana agar mereka itu tidak ceroboh, agar mereka itu tidak terburu-buru dalam khidmat. Habib Umar itu ingin kerjanya itu rapi, seperti itu. Ini Pak cek lagi. Ini senten apa nek? Bismillah, Gus. Suaranya jelas ya? Nah, Habib. Iya. Mungkin Gus Ismail, saya mungkin cerita sedikit mungkin tentang apa keseharian Habib Umar ketika saya berkhidmat kepada beliau. Jadi beliau ini, Habib Umar ini seperti yang disampaikan oleh Habib Shogi kemarin, beliau suka sesuatu yang alami. Sesuatu yang alami. Ya, bahkan untuk sabun cuci tangan pun Habib Umar tidak menggunakan sabun biasa. Tapi menggunakan Gus Ismail. Nah, Habib. Ya. Jadi Habib Umar itu kan suka sesuatu yang alami, sesuatu yang natural, seperti yang disampaikan oleh Habib Shogi kemarin. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan Habib Umar itu beliau suka yang alami. Bahkan untuk urusan sabun, cuci tangan pun beliau suka yang alami. Jadi saya setiap berangkat sama Habib Umar pasti saya menyiapkan sebuah tas. Yang mana tas itu isinya hal-hal yang berkaitan dengan Habib Umar. Satu contoh HUTK. Mungkin antum masih ingat istilah HUTK. HUTK itu adalah seperti serbuk dari tanaman. Ya, tanaman yang dihancurkan menjadi serbuk itu adalah sabun alami. Bahkan terkadang campurannya itu adalah kulit jeruk. Jadi kulit jeruk yang dihancurkan, yang dihaluskan dicampur dengan HUTK, itu adalah sabun alami yang digunakan oleh Habib Umar dalam mencuci tangan. Bahkan
eh, sampai sekarang pun kalau Habib Umar ke Indonesia saya siapkan UTK. Jadi setiap beliau cuci tangan maka saya siapkan UTK dan beliau senang karena beliau teringat dengan tarim. Waktu antum siaran live sama Habib Shogi, antum ada di Sampang juga Gus Ismail? Apa ada di Bangkalan? Marhaba Habib. Waktu antum live sama Habib Shogi, antum di Bangkalan apa di Sampang? Di Bangkalan Habib. Di Bangkalan gini. Nah. Habib Mahdi, ini ada pertanyaan lagi Habib. Mungkin Habib Mahdi, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya, silakan Ustaz. Nah, Habib Mahdi jelas Habib? Iya, sangat jelas suara antum Ustaz. Nah, suaranya jelas sekali. Oke. Kami ingin tahu lebih banyak bagaimana Habib Umar ketika bersama keluarganya, dan apakah Habib Umar ini mempunyai metode khusus atau Halo, Allah. Naam Habib. Halo. Sinyal kuat. Hah? Masa? Kenapa? Enggak. Halo Habib Mahdi. Masa? Coba kok konfirmasi. Halo, Allah. Bismillah. Ini mohon maaf terputus lagi dengan Gus Ismail. Bismillah. Ya, jadi barang yang ada bersama saya itu di samping UTK. Oh, ini ada pertanyaan ya. Bagaimana keadaan Habib Umar bersama keluarga beliau? Ya. Jadi Habib Umar ini Masya Allah, waktu beliau adalah untuk umat. Jadi terkadang, ini terus terang saya sampaikan, salah satu putri beliau yang mengajar di Darul Zahra, ini terkadang untuk bertemu dengan Habib Umar susah. Mengapa? Karena jadwalnya beda dengan Habib Umar. Jadi ketika beliau ada di rumah, putrinya sudah ngajar di Darul Zahra. Ketika putrinya pulang dari Darul Zahra, Habib Umar sedang keluar. Dan biasanya waktu Habib Umar normal daripada waktu Habib Umar itu adalah selepas zuhur. Selepas zuhur Habib Umar ada acara, baik itu di rumah beliau ada tamu atau ada undangan atau ada seminar dan sebagainya, maka itu akan terus berlanjut dari habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, terus. Kalau misalnya pulang jam 10 malam, maka bagi saya itu adalah sangat artinya selit. Artinya Habib Umar pulang cepat. Jam 10, jam 11 itu pulang cepat Habib Umar. Mengapa? Karena kebiasaan beliau itu
pulang ke rumah minimal jam 12, jam 1, jam 2. Ya. Nah, itu adalah keseharian Habib Umar. Dan bagaimana hubungan beliau dengan anak-anak beliau? Jadi kalau mungkin ada pertanyaan di antara ikhwan, bagaimana Habib Umar keseharian di rumah Habib Umar? Apakah Habib Umar nggak pernah punya waktu dengan keluarganya? Oh enggak, Habib Umar ada waktu. Kapan waktu beliau? Waktu yang paling momentum, yang paling intens dengan keluarga itu adalah pagi. Selepas Habib Umar ngajar di Darul Mustafa, selepas salat duha, maka beliau pulang ke rumah. Mungkin bayangan daripada sebagian ikhwan, ketika Umar pulang ke rumah waktu duha itu mungkin Habib Umar langsung istirahat. Atau mungkin sarapan, habis sarapan Habib Umar istirahat. Ternyata tidak. Ketika Habib Umar pulang ke rumah, maka Habib Umar, Assalamualaikum, Gus Mail. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi sebagian daripada ikhwan mungkin menganggap Habib Umar selepas pulang dari Darul Mustafa, Habib Umar akan pulang ke rumah, lalu sarapan, tidur. Mungkin sebagian beranggapan seperti itu. Ternyata tidak. Habib Umar memanfaatkan momentum pulang ke rumah itu adalah untuk bertemu dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan kemudian Habib Umar sulit untuk diterapkan. Ya, jadi momen untuk sarapan itu digunakan Habib Umar untuk beliau menanyakan hal dengan putra-putrinya. Nah, sebagian putra-putrinya yang ada di rumah maka akan ikut ngaji dengan Habib Umar, baca kitab. Menantunya baca kitab di hadapan Habib Umar. Ya, jadi momentum bersama dipergunakan sangat efisien oleh Habib Umar. Ya. Kemudian beliau ketika mendidik anak-anaknya sama, yaitu beliau tidak suka mendidik dengan keras, tapi dengan lemah lembut, dengan teguran-teguran yang halus, dengan sindiran-sindiran yang halus, yang mana itu bagi saya merupakan satu teladan yang sangat luar biasa. Ada pertanyaan, amalan apa Habib untuk bisa nuntut ilmu ke Hadramut? Yang pertama adalah keterpautan hati. Antum sering-sering kirim Fatihah kepada para aulia di Tarim. Antum bangun komunikasi ya dengan mereka dalam artian membangun ikatan dengan mereka. Ya. Jadi insya Allah mereka yang memiliki ikatan batin dengan orang-orang Tarim, dengan Habib Umar dan dengan para Habib yang lain, insya Allah akan mudahkan. Kita sering mendengar daripada Habib Umar, kata beliau, kam min qaribin ba'id. Berapa banyak orang yang dekat, tapi dia jauh. Jasadnya ada di dekat, di Tarim misalnya, tapi hatinya jauh. Ya. Namun kata beliau, kam min ba'idin qarib. Berapa banyak orang yang jauh, tapi dia dekat hatinya. Ya. Sambil menunggu daripada Gus Ismail, ada pertanyaan tentang bagaimana karomah Habib Umar yang pernah saya saksikan. Karomah Habib Umar yang paling luar biasa adalah istiqomah beliau. Ya, kalau kita bicara tentang karomah, ulama-ulama agama lain pun itu ada yang memiliki kelebihan di luar nalar manusia. Ada yang bisa terbang, ada yang bisa keluar dari penjara, ya, tanpa kunci dan lain sebagainya. Itu biasa. Tetapi yang luar biasa adalah bagaimana mengkonsistenkan sebuah amalan, sebuah prinsip hidup, sehingga orang itu dikatakan sebagai orang yang mustaqim, orang yang istiqomah. Ini yang sangat sulit. Dan ini yang kami saksikan. Dan semua keistiqomahan Habib Umar itu adalah karomah. Ya, ini yang pertama. Kemudian al-istiqomah khairun min alfi karomah, seperti dikatakan,
keistiqomahan lebih